Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Kutai kuno di Kalimantan Timur. Ulasan ini dihimpun dari berbagai literatur sejarah, diantaranya adalah laman historia yang ditulis oleh Rizka Herdaita Putri, serta catatan dari Eropa dan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Pada ribuan tahun yang lalu, hiduplah seorang Maharaja Kudungga. Ia raja yang mulia. Putranya yang termasyhur bernama Aswawarman. Ia seperti sang Ansuman, dewa matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki 3 putra seperti 3 api yang suci. Yang terkemuka ialah Sang Mulawarman. Ia raja yang berperadaban yang baik dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri emas yang amat banyak. Sebagai peringatan selamatan itu, tugu batu didirikan oleh para Brahmana yang disebut sebagai Prasasti Yupa. Kisah itu menarasikan kehidupan di pedalaman Kalimantan Timur ribuan tahun yang lalu. Cerita dalam salah satu prasasti Yupa ditemukan di Muara Kaman, situs Banua Lawas saat itu. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan bercorak India telah berdiri di Kalimantan Timur pada abad ke-5 Masehi. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Ari Munandar, bahwa awal sejarah Nusantara belum ada informasi soal nama kerajaan di Kalimantan Timur itu. Dalam kajian lebih lanjut, kerajaan Kalimantan Timur kemudian dinamakan sebagai Kutai kuno karena memang peninggalannya ditemukan di wilayah Kutai. Namun banyak sumber yang menyebutnya sebagai kerajaan Kutai Martadipura. Dalam Asia Tenggara masa Hindu-Buddha, George Codice menyebut 7 prasasti dibuat ketika Mulawarman berkuasa. Dalam prasasti itu dia disebut cucu Kudungga. Sedangkan Agus berpendapat bahwa Kudungga memang bukan pendatang dari India, melainkan dari wilayah lain di Nusantara yang kemudian datang di wilayah Kutai kuno. Nama diri yang agak mirip dengan Kudungga adalah Kadungga sebagai nama diri seorang Bugis. Tulis Agus. Menurut Agus, mungkin kakek Mulawarman memang orang Nusantara asli yang belum sepenuhnya menerima agama India. Barulah pada masa penggantinya budaya India diterima. Misalnya nama anak dan cucu Kudungga, yaitu Aswawarman dan Mulawarman, sama-sama berakhiran Warman, yakni nama yang sering dipakai oleh raja-raja India. Di luar keterangan itu, semua prasasti yang ada lebih sering membicarakan ritual agama Raja Mulawarman, sehingga sulit untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat yang tinggal di kerajaan kuno itu. 7 prasasti Yupa yang ditemukan tidak ada yang benar-benar membicarakan masyarakatnya, namun bukan mustahil membayangkan bagaimana masyarakatnya pada masa itu. Prasasti menyebut Aswawarman sebagai pendiri dinasti. Dia memulai kerajaan dengan pola pemerintahan di India. Selain memakai nama Warman, prasasti Mulawarman juga mempergunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ini menunjukkan masyarakatnya sudah hidup dalam suasana peradaban India. Pasalnya Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari, melainkan bahasa resmi keagamaan. Dengan demikian telah ada golongan masyarakat yang menguasai bahasa ini, yaitu kaum Brahmana. Suwardono, pengajar pendidikan sejarah dari IKIP Budi Utomo Malang, dalam sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha menjelaskan kaum Brahmana merupakan golongan tersendiri di dalam masyarakat Kutai kuno. Golongan ini diberitakan dalam salah satu prasasti bahwa Raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dalam prasasti yang lain, dia mengadakan kenduri emas yang sangat banyak. Hampir semua prasasti menjelaskan golongan Brahmana yang mendirikan Yupa sebagai peringatan kebaikan budi sang raja. Golongan berikutnya adalah kaum kesatria. Mereka terdiri dari kerabat Mulawarman. Golongan ini mungkin masih terbatas keluarga raja. Kemudian ada golongan Waisa yang diduga merupakan golongan pedagang. Berdasarkan 2 prasasti Mulawarman, dapat diketahui bahwa di Kutai kuno ada tempat suci bernama Waprakeswara. Memang banyak teori soal arti nama itu.
Menurut Suwardono, Waprakeswara berasal dari kata vapra atau pagar yang maksudnya tempat berpagar, mungkin semacam punden. Pada masa itu, kedudukan Dewa Matahari memang sangat penting. Tak heran jika Aswawarman dalam prasasti juga diidentifikasikan sebagai pendiri dinasti. Dalam mitologi, Surya dianggap menurunkan Manu atau manusia pertama. Adapun manusia pada umumnya yang dimaksud adalah masyarakat di kerajaan Kutai. Dengan begitu, Surya merupakan permulaan seluruh alam semesta. Tak heran bila putranya yang terutama dinamakan Mulawarman. Mulawarman mengaitkan dirinya dengan Dewa Surya, salah satu dewa terpenting dari religi Weda kuno. Makin jelas lagi ketika ayah Mulawarman juga mengambil unsur nama Aswa atau kuda. Binatang itu merupakan hewan kendaraan bagi Dewa Matahari. Mungkin pada masa selanjutnya baru berkembang ritus pemujaan Hindu Siwa yang mengutamakan konsep Trimurti dengan dewa utama yaitu Siwa Mahadewa. Perkembangan Hindu Siwa sangat mungkin terjadi setelah periode Mulawarman. Pasalnya agama itu baru dianut di Jawa pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Demikianlah ulasan mengenai kerajaan Kutai kuno di Kalimantan Timur. Untuk kisah-kisah sejarah berikutnya, Anda dapat menikmatinya di channel Kayong TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.